Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kita memasuki minggu kedua di bulan September ini atas kemurahan daripada Bapa di surga. Dan kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau masih menjagai, memelihara kami semuanya. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman bagi kita semua yang supaya kita semakin dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 11, mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. 2 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai 28. Aku berkata sehubungan dengan kehinaan seolah-olah kami ini lemah, dan dalam hal apa saja seseorang dapat menjadi berani. Aku berkata dalam kebodohan aku juga menjadi berani. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga. Apakah mereka orang Israel? Aku juga. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga. Apakah mereka pelayan Hamasiah? Aku berbicara seperti di luar diriku. Aku lebih lagi dalam kerja keras berkelimpahan, dalam penyesahan melebihi takaran, dalam pemenjaraan teramat sering, dalam bahaya maut kerap kali. Dari orang-orang Yahudi aku telah menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku telah didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalanan kerap kali berada dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku sendiri, bahaya dari bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di antara saudara-saudara palsu. Dalam kerja keras dan jerih lelah, kerap kali dalam kewaspadaan, dalam kelaparan dan kehausan, kerap kali dalam berpuasa, dalam kedinginan tanpa pakaian. Selain daripada hal-hal yang di luar itu, sebagai tanggung jawabku sehari-hari adalah pemeliharaan atas semua gereja. Kalau kita membaca kisah daripada Rasul Paulus di sini, bagaimana dia diperhadapkan sedemikian berat tantangan rintangan setelah dia mengikut Tuhan Yesus. Waktu dia ahli Taurat, dia justru banyak menganiaya, punya otoritas, mengendalikan segala keadaan, tetapi justru setelah mengikut Tuhan Yesus, justru dia diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, aniaya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Di akhir zaman ini pun banyak orang sedang mengalami kebingungan, ketakutan, hanyut dalam keadaan, sehingga mereka juga terbawa situasi, tidak punya kekuatan khusus menghadapi itu, tetapi justru malah larut di dalam keadaan yang begitu duka. Pada kesempatan ini saya memberikan tema dari firman ini, yaitu hidupkah rohanimu? Sekali lagi temanya, hidupkah rohanimu? Itu pertanyaan yang sangat dalam. Kalau rohanimu hidup, maka engkau akan tegar, engkau akan kuat, engkau akan bersemangat, sekalipun diperhadapkan kepadamu hal-hal yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus tadi, bahwa dia betul-betul mengusahakan pelayanan itu bukan mengandalkan orang lain, tapi dia membuat tenda, menjahit tenda, dijual, hasil penjualan itulah biaya pelayanan dia, tidak pernah membebani kepada jemaat-jemaat yang dilayani.
Selain itu, di dalam pelayanan itu pun dia tidak pernah membebani jemaat agar jemaat menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Kenapa demikian? Karena rohani daripada Rasul Paulus itu benar-benar hidup, tidak mengandalkan manusia. Pada kesempatan ini saya akan berikan apa ciri-ciri rohani yang hidup. Yang pertama-tama, ciri-ciri rohani yang hidup adalah tetap setia mengikut Tuhan Yesus dan melayani Dia. Tetap setia mengikuti dan melayani Tuhan Yesus sekalipun dalam penderitaan, seperti yang dialami oleh Paulus tadi. Dari orang-orang Yahudi aku telah menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku telah didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam kondisi demikian, Paulus tidak pernah menyesal mengikut Tuhan Yesus, bahkan dia tetap melayani dengan sukacita. Karena tadi ciri-ciri orang yang rohani hidup tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus apapun keadaan yang dia alami. Jadi ini penting bagi kita di hari zaman ini. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah tetap berbuat baik kepada orang yang menganiayanya, bahkan yang mau membunuhnya. Sekali lagi, tetap berbuat baik kepada orang yang menganiaya, bahkan yang mau membunuhnya. Nanti saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1-7. Bagaimana Saul mengerahkan tentara yang banyak untuk mengejar Daud untuk membunuhnya. Tapi ketika Saul masuk dalam gua, Daud dan pasukannya ada dalam gua itu, ada kesempatan untuk Daud membunuhnya, tetapi dia tidak lakukan. Bahkan kita tahu, saudaraku, Daud itu justru menghormati Saul, sekalipun Saul sudah berkali-kali mau membunuh Daud. Ini contoh rohani yang hidup. Jadi saya sering katakan gini, kalau dalam bahasa Sunda mungkin kurang enak kedengarannya. Lamun batur gelo, maneh tong pipiluan gelo, tong sarua gelona. Jadi artinya gini, kalau orang lain gila, kamu jangan ikut gila. Saul itu gila-gilaan ingin membunuh Daud. Tapi ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Karena apa? Rohani daripada Daud itu hidup. Dia tidak sama seperti Saul. Jadi jangan sampai kalau orang jahat kepadamu, kau balas kejahatan. Kalau orang lain merugikan engkau, balas lagi lebih parah lagi. Itu sama dengan kau orang gila. Jadi bertobatlah. Kalau rohanimu benar-benar hidup, belajar seperti Daud, yaitu berbuat baik kepada orang yang menganiaya bahkan yang membunuhnya. Yang ketiga, yaitu ciri orang rohani yang hidup, dia memberi makan musuhnya. Sekali lagi, dia memberi makan musuhnya. Sudah musuh, kasih makan, kasih minum. Ini di dalam Amsal pasal 25 ayat 1 yang berbunyi demikian. Jika orang yang membencimu lapar, beri makan roti dia, dan jika dia dahaga, beri minum airlah dia. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 4, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Lihat di sini. Jadi rohani yang hidup justru memberkati, memberi makan, minum musuh-musuhnya. Itu ciri-ciri rohani yang hidup. Jadi kalau engkau hanya memberi orang yang baik kepadamu, maaf, rohanimu bukan hidup. Itu tidak jauh beda dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau mengatakan, aku rohaniku hidup, sekarang ini maaf ya, apakah dia anak Tuhan, hamba Yahweh? Banyak orang kikir pelit, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini.
Boro-boro memberi buat kamu, buat saya udah susah. Apalagi memberi kepada musuh. Ini lebih parah lagi. Mungkin itu nggak bisa. Yang bukan musuh saja nggak diberi, apalagi musuhnya. Jadi jangan mengatakan aku punya firman, aku punya Roh Kudus, ya, tetapi engkau tidak memberi sesuatu kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Bahkan di sini katakan musuh pun dikasih makan, kasih minum. Jadi rohanimu benar-benar mati. Kalau rohanimu mati, nggak mungkin masuk surga, tapi masuk neraka. Jadi hidupkan rohanimu kembali. Nah, yang keempat, apapun yang dialami tetap mengucap syukur. Kita ingat seperti Ayub. Ya, ciri rohani yang hidup keempat adalah mengucap syukur apapun yang dialami. Ayub pasal 1 ayat 20-22 dikatakan bahwa Ayub ketika dalam satu hari seluruh hartanya hilang, 10 anaknya mati, Ayub berkata dengan jelas, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak menyalahkan kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu. Sekarang banyak ngomel, kenapa ada corona, saya di PHK, saya susah bekerja, saya susah cari uang, saya susah sekolah, susah kuliah. Itu sama dengan rohanimu mati. Orang yang suka ngomel-ngomel itu adalah rohani yang mati. Maka bertobatlah kamu dari segala kematian rohanimu itu, supaya engkau hidup kembali. Kalau Ayub tadi mengalami demikian parah bebannya, dia tetap mengucap syukur. Itu membuktikan rohani dia hidup. Maka di zaman sekarang pun engkau perlu perbaiki rohanimu. Jangan engkau hanya pintar mengatakan firman, engkau pintar lagu rohani, tetapi di dalam tindakanmu sehari-hari engkau selalu ngomel, mengeluh. Itu tandanya rohanimu mati. Jadi pada saat ini coba supaya bertobat sungguh-sungguh, kembalikan rohanimu supaya hidup. Apapun yang sedang terjadi, engkau belajar mengucap syukur, itu membuktikan rohanimu hidup. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dikatakan bukan kalau keadaannya baik mengucap syukur, kalau yang tidak baik mengomel, tidak. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu firman Yahweh. Jadi kalau rohanimu hidup, mengucap syukurlah dalam keadaan apapun yang sedang terjadi ini. Punya uang tidak punya uang, punya kerjaan tidak punya kerjaan, engkau belajar mengucap syukur. Itu membuktikan rohanimu hidup. Yang berikutnya, engkau ciri rohani yang berikutnya, yang rohani yang hidup adalah meminta berkat buat musuhnya. Meminta berkat buat musuhnya. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59-60, bagaimana Stefanus ketika dirajam pakai batu memberitakan Injil, dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah dalam keadaan teraniaya, tersiksa karena dirajam pakai batu, karena memberitakan Injil, dia berdoa percis seperti doa Tuhan Yesus, ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam situasi akhir zaman ini, siapapun yang merugikan engkau, siapapun yang mengecewakan engkau, kalau rohanimu hidup, berkati orang-orang yang merugikan engkau. Itu membuktikan rohanimu hidup. Jadi jangan sampai engkau sama seperti mereka. Dan juga kita perhatikan, saudaraku, bagaimana ciri rohani yang berikutnya. Ciri rohani yang berikutnya adalah melepaskan masa lalu dan dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Melepaskan masa lalu, dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Paulus tadi, Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang rugi karena mengenal Tuhan Yesus, dan semua kuanggap sampah masa laluku. Karena Tuhan Yesus lebih mulia daripada semua masa lalu yang dialami oleh Paulus. Kenapa? Karena rohani hidup.
Jangan engkau bangga dengan masa lalumu. Dulu aku pengusaha, dulu aku bos, dulu aku punya uang banyak. Ketika aku punya uang banyak, bos dihargai orang. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa, tidak yang menghargai engkau. Jangan ingat-ingat itu. Engkau harus berkata, terima kasih Bapa, bahwa aku sekarang hidup di dalam Tuhan Yesus. Rohanimu harus hidup. Kondisi apapun sekarang yang kau alami, engkau tetap mengucap syukur, dan engkau belajar melupakan masa lalu yang tidak baik itu, dan engkau lihat rencana Yahweh indah bagimu, dan dipersiapkan engkau masuk dalam kerajaannya. Biarlah melalui firman ini, rohanimu yang suam-suam, rohanimu yang sudah mati, hidup kembali. Biarlah firman ini, Roh Kudus mengurapi engkau, mempunyai rohani yang hidup kembali menghadapi keadaan di hari zaman ini. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Ayat terakhir dikatakan demikian. Matius pasal 58. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kalau rohani kita hidup, kita sempurna, pasti masuk surga, bertemu Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami tahu ini akhir daripada akhir zaman. Ada banyak tantangan rintangan yang dialami oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tetapi kami percaya, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya, rohani kami harus hidup supaya kami bisa bertemu sama Tuhan Yesus. Kalau rohani kami mati, maka kami tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, dan tidak mungkin kami bisa masuk surga. Oleh karena itu Bapa, melalui firman ini, hidupkan rohani anak-anak-Mu, hidupkan rohani hamba-hamba-Mu. Apapun tantangan, rintangan yang mereka alami, penderitaan apapun yang mereka alami, mereka tetap setia mengiring Engkau, mereka tetap setia menyembah Engkau, mereka tetap setia melayani Engkau Bapa. Karena kami tahu waktu kami di dunia ini hanya sementara. Ada tempat yang luar biasa, yang mulia, yaitu surga, Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi hidupkan rohani setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hati setiap kami, dan juga berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak, supaya mereka kuat menghadapi segala keadaan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.